Halo everybody, welcome back again ke News Lazy Gadget. Tidak tahu keberapa. Dan hari ini seperti biasa, jangan lupa untuk check out Desmet Racing Cat sebelum kita mulai beritanya. Jadi abis ini lu pause, lu ke Tokped, lu check out, baru lu balik lagi. Oke, hari ini seperti yang kita tahu, kita akan membahas sebenarnya itu paling banyaknya tentu aja dari foldable. Karena Samsung ngeluarin Z Fold, Flip, terus dari Xiaomi juga ada, Motorola pun ada, Google juga udah ngeluarin Leaks-nya, Vivo dan banyak lainnya juga melakukan hal yang sama. Bahkan barusan gue lihat Oppo itu ngasih teaser buat hints-nya mereka. Jadi akan banyak di sana, tapi tetap seperti biasa gue akan bawain kalian berita terkait iPhone dan juga Nothing Phone, ya kan? Kita akan mulai dari hal yang baru aja gue temuin, di mana gue baru melihat Porter Robinson, salah satu komposer musik yang cukup ternama itu menggunakan headset Sades. Jadi kalau kita ngomongin komposer kan mereka setahu gue akan menggunakan headset yang kayak headphone yang flat, jadi mereka bisa dapat output terbaik untuk musik mereka. Tapi gue nggak tahu di sini si Porter Robinson tuh ketika live nge-breakdown lagunya League of Legends yang terbaru, yang Star Guardian, itu dia pakai headset Sades karena itu terlihat ada tulisan Sades di headsetnya, bahkan ada isolasi di sana. Nah di sini gue mempertanyakan hal ini, apakah dia memang nge-compose musik, nge-mixing musik tuh pakai headset itu? Karena kita nggak tahu prosesnya. Atau emang dia hanya perlu mic dari si Sades sendiri? Tapi kan aneh ya, maksud gue Porter Robinson kan pasti punya banyak duit ya, kenapa dia nggak beli mic terpisah? Jadi ini akan menjadi sebuah pertanyaan buat gue pribadi, tapi kalau kata William sekali lagi bukan gue, dia bilang banyak komposer musik yang kagak ngerti musik. Gue juga bingung statement yang satu itu. Terus kita ngomongin kedua, Disney Plus. Sama seperti Netflix, Disney Plus ini akan berlaku di Desember. So far sih dari berita baru di Amerika. Dimana untuk harga dari Disney Plus ini akan naik dari 8 USD menjadi 11 USD. Sedangkan harga yang 8 USD ini sekarang naik menjadi 9 USD, itu untuk yang ada iklannya. Jadi semua streaming service kita lihat termasuk Hulu, bahkan Netflix juga udah plan, itu semuanya akan menghadirkan yang ada iklannya, walaupun dia bilang ya akan sesuai dengan preferensi kalian dan segala macamnya, cuman akan ganggu karena kalian tuh udah bayar 9 USD untuk menikmati konten-konten itu. Jadi harusnya kalau dalam waktu dekat semua melakukan hal yang sama, berarti dalam waktu dekat kita bisa melihat Prime atau mungkin HBO, itu semuanya bakal ada iklannya. Langsung lanjut lagi, ini ada WhatsApp. Yang pertama, dia memberikan fitur seperti biasa, WhatsApp masih on fire, itu untuk view once message. Jadi sekarang ini sebenarnya kan lebih ke privacy kan, dimana satu berita atau satu message yang cuma boleh dilihat sekali, itu harusnya nggak bisa di screenshot. Nah itu udah diupdate oleh WhatsApp. Walaupun kita nggak bisa ngehindarin hal-hal seperti di foto pakai handphone lain, dimana biasanya itu terjadi Snapchat, dan fitur lainnya yang masih berhubungan dengan privacy itu adalah ketika kalian keluar dari satu grup, itu kalian bisa notice adminnya doang. Jadi yang lain tuh nggak akan tahu kalau kalian keluar dari grup. Lalu kita ngomongin lagi, katanya dalam waktu dekat kemungkinan katanya si WhatsApp ini bisa nge-hide phone number. Sebenarnya hide phone number ini bukan secara personal, tapi lebih ke dalam sebuah community. Jadi kalau kalian tahu, WhatsApp tuh kan kemarin punya grup, sekarang dia punya community, di mana di dalam community itu punya banyak grup di dalamnya. Jadi kayak kita ngomongin di apartemen tertentu, dalamnya ada grup ABCD. Nah, ini untuk menghindari kalau ada seandainya orang-orang yang pengen nge-add nomor cewek randomly terus di chat dan segala macam, itu udah ada opsi untuk nge-hide. Tapi kalau untuk personal itu sepertinya belum ada. Lalu yang terakhir, ini ada berita delete message. Jadi kalau delete message sendiri kalau di WhatsApp tuh unsend, itu ternyata secara spesifik hanya bisa 1 jam 8 menit 16 detik untuk batasan waktunya. Gue juga nggak tahu kenapa WhatsApp bikin sespesifik itu, tapi ini faktanya. Dan yang terbaru nanti katanya ini sekarang bisa 2 hari 12 jam sampai akhirnya message itu nggak bisa kalian tarik lagi. Oke, kita masuk ke dunia foldable. Ini ada banyak. Yang pertama Z Fold dan Z Flip, gue rasa nggak usah terlalu dibahas karena udah banyak banget YouTuber Indonesia yang bahkan beberapa ke sana langsung untuk ngeliput, beberapa juga udah hands on tapi saya tidak, dimana ya kalian bisa dapat impresi dari sana lah. Tapi yang pasti Z Fold dan Z Flip ini sendiri juga terlihat tidak banyak improvement dibandingkan yang sebelumnya. Nggak kayak loncatan dari Fold 2 ke Fold 3 di mana dia water resist, terus punya under display kamera dan semacamnya. Tapi yang menarik adalah Xiaomi juga sebesoknya itu ngerilis namanya Mix Fold 2. Dan Mix Fold 2 ini cukup menarik karena dia itu sangat tipis. Jadi ngomongin tipisnya itu dia cuma 11,2 mm. Itu kalau dilipat, dan kalau dibuka itu 5,4 mm. Gambaran paling gampangnya kalau kalian punya handphone flagship kayak gue pakai G2 Pro sama Find X3 Pro, ya kalau ditempelin begini, kalau dibuka ya begini.
Cuma kekurangan yang terjadi adalah dia itu nggak punya flex mode. Jadi flex mode itu adalah sebuah keuntungan di mana kalian bisa bikin foldable kalian tuh berdiri 90 derajat seperti ini. Jadi bisa digunakan biasanya itu lebih ke tripod sih. Jadi jet flip buat tripod, jet fold buat tripod. Nah itu nggak bisa. Kalau kalian bikin 90 derajat begini, dia akan turun langsung. Dia itu hinge-nya itu nggak kuat. Jadi emang secara tipis-tipisan, emang Mix Fold 2 ini memang lebih tipis dan terlihat lebih estetik. Cuman masih ada beberapa keraguan lain seperti kalau dia setipis itu dan setempel itu, berarti ada kemungkinan kalau ada debu-debu halus di antara kedua handphone lipat itu, berarti akan bisa tergores. Walaupun dia bilang dia pakai Gorilla Glass Victus. Karena kita ngomongin display dari Mix Fold 2 ini tuh cukup superior. Dia tuh udah pakai OLED panelnya Samsung, Eco OLED yang versi next dari OLED yang Samsung yang terbaru di luar Z Fold yang pakai itu. Terus dia juga dua-dua 120 Hz, dua-duanya SDR10 dan juga nits-nya itu sampai 1000 nits. Jadi emang secara layar ini superior banget. Secara spek juga 8 Gen 1 dan segala macam ya. Jadi udah mentok kanan. Cuma baik lagi ini tuh emang ditujukan untuk mereka nyari tipis dan nggak perlu flex mode. Karena beberapa orang juga ngerasa kayak flex mode ini tuh kayaknya nggak kepake deh gitu. Jadi dia menghilangkan itu. Tapi kalau ngomongin harganya, dia itu harganya di sekitar 19,7 USD kalau kita convert langsung dari China. Dan kalau kita ngomongin masuk Indonesia sih kayaknya nggak pasti juga, karena Xiaomi sendiri suka ngerilis barang-barang eksklusif di China kayak kacamata, dan kemarin dia juga baru ngenalin humanoid bot juga. Tapi kalian bisa lihat nanti perbandingannya, ada foto kalau ada Z Fold kalau dilipat sama si Mix Fold kalau dilipat, itu terlihat beda tebalnya itu gimana. Terus ada Motorola Razr, ini gampangnya ya kayak flip, cuman Motorola Razr ini juga salah satu yang cukup underdog sebenarnya. Jadi banyak yang nggak ngelihat juga karena kemarin perilisannya yang pertama dan kedua itu hype-nya itu nggak terlalu tinggi. Tapi ngelihat smartphone ini dia punya perbedaan yang lumayan dibandingkan si Z Flip, karena dia itu bagian depannya layarnya itu di 2,7 inci. Layar dalamnya itu 144 Hz, 6,7 inci. Jadi kalau ngomongin smartphone yang satu ini, dia startingnya itu di 13 juta untuk 8128. Tapi so far beritanya ini cukup aneh, karena banyak media yang bilang kalau si Motorola Razr ini cuma tersedia di China. Sedangkan beberapa influencer gadget di Twitter menyatakan kalau ini harusnya akan rilis secara global, karena ini aneh aja gitu katanya kalau kita rilis di Cina doang, karena permintaannya itu juga cukup tinggi. Dan terakhir untuk Google Pixel, dia juga udah nyiapin foldable. Katanya sih bentuknya nggak akan jauh dari Oppo Find N. Jadi dia lebih ke arah memanjang dibandingkan dia melebar dibandingkan memanjang kayak si Z Fold sendiri. Dan dari sini ada satu hal menarik yang nggak dilakukan oleh foldable lainnya. Katanya untuk kamera depannya yang di bagian dalam itu bakal ada di bingkai smartphone-nya. Jadi dia katanya adalah ultra micro hole buat front kamera. Jadi bakal di frame. Jadi berarti kalian nggak ada lagi hubungannya masalah under display dan segala macamnya. Cuman so far ini belum rilis, ini baru dibicarakan. Terus ngomongin Samsung kemarin juga gue merasa gagal ya. Sekarang berarti leak gue itu turun langsung ke 0% karena gue kira akan ada si A Fold itu. Kan gue kira rumornya A Fold, terus ada yang bilang ini bakal ada Fold versi light atau versi murah. Ternyata tidak ada. Mungkin yang dimaksud oleh orang yang kemarin ngomong ada sesuatu yang mengejutkan, itu adalah Bespoke Edition. Karena kan kulkas mereka bespoke, bisa ganti warna. Nah, flip kalian juga bisa dikustomisasi. Cuman kan sejauh ini juga gue belum ngeliat kalau Fold series dan flip series ini itu punya special edition. Biasa kan dia keluarin tuh Tom Brown edition ataupun apa edition gitu. Nah, kali ini tuh nggak ada sama sekali. Oke. iPhone 14 ini kabarnya bakal di-announce di 6 September. Seminggu lebih cepat dibandingkan biasanya, karena biasanya mereka rilis tuh sekitar 14 atau 13 September. Karena katanya untuk di September sendiri ini bakal ada 2 event, dimana yang pertama kita ngomongin iPhone sendiri, satu lagi kita ngomongin Mac sama iPad. Jadi iPhone Apple Watch, Mac sama iPad itu bakal dipisah. Nah, berita terbaru menyatakan kalau iPhone 14 Pro dan Pro Max ini akan lebih mahal. Mahalnya seberapa? Katanya 14 Pro itu akan starting di 1.100 USD atau sekitar 16,2 juta. Pro Max itu bakal di 1.200 USD atau sekitar 17,6 juta. Jadi sekitar 10-15% lebih mahal. Dan tentu aja kita belum ngomongin kalau itu masuk ke Indonesia, kena pajak dan segala macam. Simpelnya hitung aja 35% dari harga tersebut, berarti sekitar 17,35, agak susah ngitungnya, tapi harusnya sekitar 20-an juta itu memungkinkan untuk masuk ke Indonesia.
Tapi kalau kita ngomongin dari iPhone 14, so far sih rumornya masih sama, warna kemungkinan ungu. Terakhir juga yang terbaru itu cuma ada penampakan case-nya, belum ada bentuk langsungnya, paling cuma dummy-dummy buat case. Jadi ya baik lagi seperti yang gue bahas di minggu lalu, kalau Apple tuh memang mencoba untuk meminta kalian untuk ngebeli 14 Pro dengan beberapa perbedaan itu. Tapi kalau kita ngomongin iPhone 14 ya setidaknya harus ya kamera selfie itu bakal lebih baik dibandingkan sebelumnya. Terus untuk AirPods Pro 2 ini kabarnya juga akan dirilis di second half 2022 atau akhir tahun ini. Tapi dia bakal tetap menggunakan Lightning untuk chargingnya. Dan katanya di tahun depan awal itu si Apple baru akan ngasih charging case baru yang pakai Type-C. Dan ini sebenarnya udah sejalan dengan katanya Eropa mengharuskan semua itu harus pakai Type-C. Jadi kita akan bisa ngelihat iPhone 15 harusnya udah Type-C, semua iPad juga Type-C. Jadi harusnya nggak ada lagi Lightning dan berkemungkinan besar semua yang kita pakai iPhone sekarang itu harus siap-siap buat ganti kabel. Dan terakhir iOS 16 ini ada sedikit update aja dari beta 5. Update-nya cukup banyak sebenarnya, ada kayak music player, terus sound baru untuk Find. Jadi kayak buat nyari handphone kalian dari Apple Watch dan segala macam. Ya music player sekarang juga ada live update, di mana live update ini kayaknya bakal ada di 16.1 atau 16.2. Live update ini lebih ke ngasih lihat kalau ada pertandingan basket atau baseball MLB atau si Premier League. Jadi itu bakal ada kayak widget kecil di bagian bawah yang bisa buat notifikasi, buat ngasih lihat. Cuman gua ngeliat beberapa hal menarik juga karena dia itu bisa terintegrasi dengan Uber. Ya kalian bisa lihat mobil kalian udah sampai mana, udah deket nggak sama kalian, sama pesen makanan. Jadi kalau ini emang udah disediain buat Grab sama GoFood, harusnya kita kalau pakai Apple itu udah nggak usah lagi yang namanya kita harus buka handphone kita untuk ngelihat, buka aplikasi untuk ngelihat makanan gue udah sampai mana. Ini cukup membantu karena ini ada di lock screen menurut gue, widget di lock screen. Terus satu hal yang paling menarik yang lumayan dibicarakan oleh banyak orang dan entah kenapa terasa penting gak penting ya. Ya selama ini kan maksud gue fitur-fitur Apple tuh selalu gitu ya, kayak suatu hal yang kecil sebenarnya untuk pengguna Android tapi kayak digede-gedein. Itu adalah kembalinya persentase baterai di baterai kalian. Karena hal ini tuh kemarin hilang di iPhone X karena ada Notes kan, di situ Notes dikenalkan. Ini akan kembali lagi dan anehnya ini untuk handphone 12 mini, 13 mini, 10R itu nggak kebagian. Tapi 10, 10S bahkan ke atasnya semua itu bakal kebagian. Jadi agak bingung kenapa ada perbedaan itu. Karena kita ngomongin 10S dan 10R itu kan gedean baterainya, gedean size-nya 10R ya. Jadi gue masih bingung kenapa nggak ada 10R di list itu. Tapi gunanya ini ya cuma sekedar kalian bisa lihat baterai kalian tuh berapa persen tanpa harus nge-scroll ke bawah. Dan juga ya kalau ngecas ya ada warna hijau, udah nggak ada hal lain lagi gitu. Dan terakhir kita ngomongin Nothing Phone. Ini juga satu hal yang baru ditemukan dari seorang blog dari Jerman kalau nggak salah ingat. Katanya ini dimarketingin sampai 1200 nits untuk brightness-nya. Dan pengetesan mereka untuk auto itu di mentok 663 dan manual tuh mentok di 466. Tapi kalau kita ngomongin brand-brand lain itu sebenarnya sama aja. Kayak dia itu kalau ngomong 1000 ya nggak akan 1000. Kecuali mereka lagi muter konten-konten SDR di aplikasi tertentu. Kayak kita ngomongin Netflix, dia bisa mentok 1000 ya dia akan nyampe 1000. Nah hal ini dicoba di Nothing Phone dan itu nggak berjalan. Jadi ini cukup aneh. Jadi ada kesalahan kayak dari marketing, PR dan segala macamnya karena di press release katanya 1200 nits ini tuh selalu ada. Jadi bukan suatu hal yang kayak cuma numpang lewat. Jadi salah satu hal yang diomongin juga gitu. Dan akhirnya orang Nothing Phone juga memberikan respon terkait hal ini di mana dia bilang ini sebenarnya berhubungan sama software-nya. Jadi software itu emang nge-cap atau nahan itu di mentok segitu, bukan sampai 1200, dengan alasan ini untuk user experience, karena baterai akan lebih boros dan juga akan lebih panas. Jadi alasan dari orang Nothing Phone-nya sih cuma begitu. Oke, kalau emang katanya bakal banyak yang minta feedback dan segala macam, katanya bakal diupdate. Cuma baik lagi, kalau memang uangnya belum siap, kalau memang mentalnya belum siap, jangan jadi early adopter kecuali emang si Nothing ini rilis resmi di Indonesia. Karena kan si Urban itu ngebawa si Nothing Ear, jadi harusnya ada kemungkinan mungkin Era Jaya bisa ngebawa si Nothing Phone ke Indonesia. Oke, that's it untuk minggu ini. Sampai jumpa di minggu depan. Bye-bye guys.